Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D4 Teknik Listrik 2021A, yaitu akan menjelaskan tentang bab microcontroller. Kelompok kami terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu Abu Sofyan, Raymond Juliarta, Rivaldi Fatkul Alim, Rio Ferdinand Laksana Putra, dan Willy Brodus Surya Atmaja. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang IoT. IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR kode. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, yaitu Radio Frequency Identification, sebagai media komunikasi. A Things pada Internet of Things adalah atau dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochips, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin atau M2M di bidang manufacture dan listrik, perminyakan dan gas. Produk dibangun komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart, sebagai contoh smart kabel, smart meter, smart sensor. Cara kerja Internet of Things, seperti namanya, Internet sebagai konektivitas antar sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Ini dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya atau HP. User yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera bahas setiap bagian pada sistem IoT ini di segmen berikutnya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan melanjutkan presentasi pada bagian saya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abu Sofyan dari D4 Teknik Listrik 21A. Untuk melanjutkan pada presentasi ini, saya menjelaskan bahwa untuk melakukan hal pertama yang kalian harus lakukan yaitu kita ketik Google Colab. Kemudian ini langkah pertama yaitu kita harus menginstal library MQTT dengan cara ketik pip install pahu MQTT. Nah, kemudian kita akan muncul seperti ini, yang atas sendiri. Selesai itu kita kemudian mengcopy hasil codingan dari Python yang sudah ada di layar. Kemudian ini sebagai host untuk mengatur server publiknya yang bawah sendiri. Nah, untuk coding dari Python publik ini kita import dari hasilnya ini, import pahu MQTT fluid as MQTT. Yang kedua, from time import sleep. Ketiga, from random import range. Kemudian untuk pada bagian bawah ini, pada initial broker ini digunakan untuk yaitu menggunakan kami dari kelompok kami menggunakan broker hivemq.com. Untuk selanjutnya di sini pada Celing MQTT GUI
Ini berguna untuk pendevian data atau jika sudah benar pada pin data broker hasil coding tersebut untuk menentukan pada topik, yaitu kita menentukan red clean publik yaitu vokasi vol. Kemudian yang kedua red clean publik vokasi arus. Kemudian selanjutnya kita run. Ini sudah kita run. Terus kemudian data sudah terkirim, bahwasanya ini data pada Google Colab-nya sudah berproses dengan baik. Begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan pada kelompok kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya Rivaldi Fatkul Alim akan menjelaskan cara membuka MQTT melalui handphone. Yang pertama, buka aplikasinya pada handphone. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Pilih setup a connection. Connection name ini diisi nama bebas, tapi saya menggunakan 3 digit NIM belakang saya 020. Dan broker kita isi broker dot mg.com add dashboard, kita masukkan set MQTT RPM, save, lalu create. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita klik nama yang kita masukkan tadi, kita add panel. Di sini terdapat beberapa pilihan untuk menampilkan grafiknya. Di sini saya memilih land grab. Panel name yang pertama, panel name kita menggunakan nama panel name kita bernama kecepatan air dengan topik di sini set vokasi set volt. Lalu langsung kita create. Nah, di sini akan langsung muncul grafik yang sesuai dengan MQTT masing-masing. Lalu kita tambahkan lagi yang kedua dengan cara menekan tanda plus pojok kanan bawah, menekan land grab lagi. Yang kedua kita namai dengan kedalaman air dengan topik set vokasi arus. Lalu kita create lagi. Nah, grafik akan muncul setiap waktu sesuai yang kita masukkan tadi, akan berubah setiap waktu. Sekian penjelasan MQTT melalui handphone dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya MQTT yang ada di laptop. Pertama, memasukkan nama dengan kelompok 3. Selanjutnya yang host, broker dot hiving mk.com. Selanjutnya advance, lalu memasukkan topik /vokasi /arus add. Selanjutnya slide vokasi /fold add, lalu back, lalu connect. Kita tunggu sampai topiknya keluar. Selanjutnya topik, vokasi, dan fold dan arus sudah keluar nilainya yang nanti akan berubah-ubah suatu waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand. Kali ini saya akan menerangkan tentang lanjutan dari MQTT laptop tadi. Jadi dari laptop tadi nyambung ke ini Arduino. Jadi pertama-tama ini nampak codingan di layar Anda semua. Untuk bagian atas ini terdapat include ESP8266 WiFi. Jadi pertama-tama kita harus mendownload library si ESP8266 WiFi ini. Setelah di-download, langsung kita masukkan ke input library, lalu ke add zip library, masukkan file library ESP tadi yang telah di-download yang dalam bentuk zip. Setelah itu kita download library PUBs client juga. Setelah kita download, kita masukkan library tersebut menggunakan cara yang sama, yaitu include library ini, lalu add zip library. Setelah itu kita download library liquid crystal ini. Kita download library liquid crystal. Setelah kita download file tersebut, kita masukkan ke include library, lalu add zip library. Lalu setelah itu kita fokus ke bagian ini, bagian masukkan nama WiFi dan password. Jadi antara Arduino ini kan terdapat di PC. Lalu antara PC dengan HP kalian tadi yang terhubung dengan MQTT harus satu WiFi. Jadi untuk saat ini laptop ini menggunakan hotspot WiFi HP saya yang tadi yang MQTT tadi. Lalu setelah disamakan WiFi dan passwordnya, kita fokus ke ini subtopiknya. Subtopik 1 dan 2 ini berfungsi untuk memunculkan tulisan pada LCD tersebut. Jadi dari codingan ini, dari data ini akan masuk ke LCD. Nah, untuk topik pertama adalah topik yang pada grafik yang tadi, yaitu kecepatan air. Lalu yang kedua adalah kedalaman air. Lalu setelah itu kita fokus ke bawah. Nah, kita fokus ke ini yang LCD print. LCD print seperti fungsinya print, yaitu memunculkan teks. Jadi LCD ini akan memunculkan teks berupa kecepatan, lalu titik 2-nya ini setelah ini adalah nilainya adalah nilai yang sesuai dengan data yang ada di Google Colab tadi. Jadi dari Google Colab nyambung ke MQTT HP, habis itu muncul nyambung ke sini lalu ke LCD.
Untuk kecepatannya karena kita menggunakan topik kecepatan air dan topik keduanya adalah kedalaman air. Jadi ini untuk topik pertama kecepatan, lalu untuk topik kedua ada kedalaman air. Lalu setelah itu apabila sudah selesai, kita upload ke Node MCU-nya. Lalu dari Node MCU itu akan masuk ke LCD dan muncul tulisan kecepatan dan kedalaman dengan nilai yang sesuai dengan Google Colab. Dari Arduino ini akan masuk ke Node MCU, lalu dari Node MCU akan masuk ke LCD. Jadi begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang Arduino ini. Untuk selanjutnya akan muncul output dari LCD itu tadi. Ya, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman, bila ada kurangnya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.